kemudian sakit, dan yang ketiga lupa ya. Maka mudah-mudahan mohon dimaklumi. Alhamdulillah, kita lanjutkan materi kita tentang bentuk-bentuk jual beli yang dilarang. Yang pertama dulu telah kita bahas tentang yang terlarang karena tempatnya. Yang kedua terlarang karena waktunya. Yang ketiga terlarang karena zatnya. Maka yang keempat ini adalah terlarang karena cara atau mekanisme yang ada di dalamnya. Praktek ini paling banyak ya, yang disebutkan oleh para ulama. Pertama, para ulama menyebutkan yaitu menjual belikan barang yang bukan miliknya, memperjualbelikan barang yang bukan miliknya. Orang yang memperjualbelikan barang yang bukan miliknya jelas tidak boleh. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, la tabi' ma laisa indak. Jangan engkau jual apa yang tidak engkau miliki. Secara hukum dasarnya umumnya bahwa jual beli barang yang bukan miliknya maka tidak boleh. Tapi secara pengkhususan, secara khusus ada yang dikecualikan. Apa yang dikecualikan? Pertama, apabila transaksi tersebut menggunakan sistem salam. Salam yaitu pemesanan. Penjelasan akad bai as-salam ini panjang ya. Nanti kita tidak fokus pada perkara ini. Nanti insyaallah kita masuk di bab ini. Yang kedua, yang ditahsis atau pengecualian dari jual beli barang yang bukan miliknya yang secara umum tidak boleh, itu adalah jika sudah mendapatkan wakalah. Wakalah itu perwakilan. Saya memang bukan pemilik mobil tersebut, tapi saya menjual mobil tersebut sudah mendapatkan wakalah atau perwakilan dari pemilik. Saya menjadi wakil mereka untuk menjualkan, atau bahasa kerennya pun maklar. Nanti pembahasan maklar kita bahas tersendiri juga. Artinya meskipun saya bukan pemiliknya, tapi kalau sudah mendapatkan wakalah, mendapatkan mandat dari pemiliknya, maka saya boleh menjual barang tersebut meskipun itu bukan milik saya. Atau dengan menggunakan akad salam, pemesanan. Nah, ini pengecualian. Karena ada orang yang menjual barang milik orang lain tanpa izin, lalu ketika terjadi minat orang yang akan membeli, lalu dia minta upah atas pekerjaannya. Nah, ini tidak dibenarkan. Artinya kalau dia ingin menjualkan barang milik seseorang, maka wajib terlebih dahulu izin. Gak mungkin ada orang punya tanah ditancepi tulisan iklan dijual tanah 1.500 meter harga 600 juta misalkan. Lalu tiba-tiba saya tanpa izin pemilik, kemudian saya menawarkan tanah tersebut, lalu kemudian saya dapat pembeli, saya antarkan kepada pemilik tanah, lalu mereka transaksi deal, lalu saya minta 2%. Ini tidak dibenarkan. Kenapa? Karena hakikatnya dia tidak pernah izin kepada pemiliknya untuk menjualkan, dan belum disepakati antara pemilik dengan orang yang menjadi perantara apakah dia akan mendapatkan fee atau tidak. Lalu berapa jumlah fee yang akan didapatkan ketika berhasil menjualkan, disepakati atau tidak, juga belum terjadi. Maka salah satu yang paling fatal di masyarakat, orang ketika menjualkan barang milik orang lain
Mungkin kepada pemiliknya dia sudah mendapatkan wakalah, mendapatkan izin, bahkan deal. Kalau deal harga, maka dia akan mendapatkan 2%. Tapi ketika dia mendapatkan pembeli, ditawarkan kepada seorang pembeli, pembelinya mau, maka terjadilah transaksi dengan pemiliknya, kita dapat 2% dari penjual. Karena kita sudah bertransaksi akan mendapatkan 2%. Tapi ternyata maklarnya juga minta sama pembeli 2%. Padahal pembeli tidak pernah nyuruh dia untuk mencarikan tanah. Dia datang sendiri menawari, kemudian setelah deal dia minta 2%. Ini bukan hak dia. Kalau dia ingin dapat persen, seharusnya dia tawarkan sama orang, Mas, jangan butuh tanah nopo boten, saya carikan. Nanti kalau saya dapat tanah yang jenengan inginkan, saya minta fee dari harga tanah tersebut karena saya sudah mencarikan atas perintah jenengan. Oh, enggak apa-apa, yang penting carikan yang cocok, harga murah, sekian ribu meter. Nanti kalau deal jenengan tak kasih 1%. Oh, jangan 1%, 1,5. Yaudah 1,5, selesai deal. Maka ketika dia mendapatkan tanah tersebut, maka dia berhak menuntut 1,5%. Maka orang yang menjualkan tanpa izin dari pemiliknya, maka dia tidak punya hak untuk meminta fee kecuali di awal sudah disepakati. Ya. Maka ini tentang menjual barang yang bukan miliknya. Maka secara hukum asal tidak boleh karena dia tidak memilikinya, tetapi menjadi boleh ketika diakadkan, yaitu akad bai as-salam, yaitu jual beli dengan cara pemesanan. Mas, saya butuh beras rojo lele. Saya butuh berapa yang butuhkan, Mas? Saya butuhnya 15 kintal. Oh, saya enggak jualan beras rojo lele, gini saja. Jenengan jual beli sama saya dengan akad salam, pemesanan. Saya harga beras rojo lele 12.000. Oke. Butuhnya 10 kintal, kali sekian harganya total katakanlah sekian juta. Maka jenengan bayar sekarang, nanti kita sepakati beras rojo lele akan saya kirim sepekan lagi atau sebulan lagi atau mungkin setahun lagi misalkan. Nah, disepakati, baru kemudian spek beras juga sudah disepakati, jelas, kapan diserahkan juga jelas, harga per kilonya juga jelas, uang pun diterima di depan seluruhnya cash. Misalkan 25 juta ya langsung 25 juta dibayar, dan barang yang diperdagangkan bukan muayyan, bukan limited edition, maka boleh diakadkan salam meskipun dia belum memiliki beras rojo lelenya. Beras rojo lelenya mungkin masih di pasar, masih ditandur, masih dimiliki orang, jangan belum punya, berarti hakikatnya menjual barang milik orang. Itu menjadi boleh ketika akadnya salam. Tapi ingat, hanya pada barang yang bukan muayyan. Muayyan itu limited edition, tidak ada padanan yang banyak. Misalkan di Indonesia ada orang punya satu barang, sepeda ontel bekasnya Bung Hatta misalnya, sang proklamator. Maka ketika diiklankan di Facebooknya dia, ada orang lain tahu, dijual cuma 25 juta, padahal orang lain tahu itu bisa menjual 100-200 juta. Maka kemudian diakadkan salam sepeda ontel tersebut. Ini sepeda bekasnya Bung Hatta, tipenya ini, dibuat tahun sekian, produksinya Belanda, maka dijual 200 juta. Ketika ada yang mau transfer, pesan, cocok, maka kemudian baru dikirimkan. Ini tidak boleh, karena sepeda itu barang yang muayyan. Muayyan itu limited edition kalau bahasa kerennya, Pak ya. Kenapa? Karena kalau ternyata orang sudah akad salam, sudah bayar 200 juta, tinggal kita membelikan sepeda tersebut, lalu selisihnya menjadi keuntungan kita ketika pas mau beli sepedanya sudah laku. Terus kita mau cari kemana sepeda bekasnya Bung Hatta kan? Ya, maka nggak mungkin. Maka harus barang yang diperjualbelikan dengan akad salam itu adalah barang yang sifatnya mass produksi atau produksinya massal, bisa didapatkan
dengan mudah. Itulah barang yang boleh ditransaksikan dengan akad salam. Ini lanjutan dari kemarin. Yang pertama yaitu menjual belikan barang yang bukan miliknya. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada, Bang ya? Mulai ngantuk, Pak. Saya juga mulai ngantuk. Yang pertama, jual belikan barang yang bukan miliknya. Dalam online banyak atau tidak? Banyak ya. Lihat di Facebook, tas bagus-bagus harganya 75, 85, 100, 150, 200, 250. Maka dicomot gambarnya tanpa izin sama pemiliknya, kan tinggal di copy paste, kemudian dipampang di Facebook dia, lalu ditulisi dijual, di mana dia ambil gambarnya nilainya 150.000, sepatu warna coklat misalkan dipapang di sana, lalu dia jual 225, untung 75. Ternyata ada yang mau, kemudian dibelikan sandal atau sepatu tersebut. Kalau pas ada mungkin nggak ada begitu banyak problem. Tapi kalau ternyata sepatunya nggak ada, terus mau cari kemana itu sepatu kalau bukan mass produksi, produksinya massal, bukan muayyan barangnya. Nah, oleh karena itulah ini tentang dunia online. Maka ketika dia jual, boleh secara dengan akad salam, misalkan ya, pemesanan dalam transaksi tersebut tidak ada masalah. Tetapi kata para ulama bahwa di dalam akad salam harus memperhatikan tentang syarat-syarat yang harus terpenuhi. Tadi saya sebutkan spesifikasi barang jelas, harganya jelas, kapan diserahkan jelas, pembayaran seluruhnya dilakukan lunas di depan, kemudian barangnya bukan muayyan. Nah, ini kalau ketika seseorang itu menjual barang yang belum dimiliki dengan akad salam, meskipun tidak izin pemiliknya, selama barang itu bukan barang muayyan. Tapi kalau barang muayyan seperti desain baju seseorang nggak bisa diakadkan salam, maka satu-satunya jalan adalah dengan cara kita menjadi maklar. Mas, tak jualkan barangmu, nanti semua toko di pasar Klewer semua akan saya online kan. Saya izin kepada panjenengan semua, yang penting sesuai dengan harga panjenengan jual berapa, saya bikin Klewer online. Jadi orang Surabaya, Kalimantan, Lampung, Aceh, kalau kulaan kain baju tidak perlu di pasar Klewer, datang ke sini tidak perlu, cukup buka Klewer online. Ketika disitulah ada banyak barang yang sudah saya foto dari banyak toko yang menyediakan. Nanti setiap transaksi saya sudah deal dengan toko-toko tersebut bahwa setiap transaksi saya minta jatah bagian saya, katakanlah 2,5% ya, atau 2%. Setuju, deal, nggak ada masalah. Saya menjadi maklar saja. Ya, saya menjadi maklar atau perantara. Nah, ini tentang menjual belikan barang yang bukan miliknya. Yang kedua, ini betul belum saya sampaikan ya? Belum ya. Kok perasaan kayak sudah gitu. Mungkin di tempat lain ya. Karena ngantuk perasaan jadi sudah ya. Oh, monggo silahkan. Masalah tadi tentang salam atau pemesanan. Iya. Bolehkah akad salam tetapi harganya belum tahu? Misalkan seorang kan mencarikan barang, tapi yang mau mencarikan itu belum tahu harganya. Jadi cuma pesan secara lisan, tapi harganya nanti kalau barangnya sudah ada. Baru nanti kita akan. Iya. Akad salam wajib harganya jelas. Tidak mungkin akad salam itu harga belum disepakati, tidak bisa. Akad salam harus disepakati, harga jual belinya sudah ditetapkan. Nah, oleh karena itu, kalau seseorang itu
tidak mengerti, tidak tahu tentang harga tersebut, ada cara lain, yaitu al-wa'ad bisyira, yaitu janji untuk melakukan transaksi. Jadi hakikatnya belum transaksi, Pak. Paham? Contoh begini, Mas, kowe di lawang kayu jati atau tidak, atau dempel plus pintunya, daun pintunya. Wah, itu saya nggak ada, Mas, habis. Saya butuh itu, berapa toh? 5. Oh 5. Gini aja ya. Nanti saya carikan, nanti kalau dapat nanti saya kabari. Udah enggak apa-apa. Berarti sudah transaksi atau belum? Belum, Pak. Paham? Belum. Transaksi itu akan sah apabila harganya jelas, baru disebut transaksi. Sama seperti kita naik haji, Pak. Kita berangkat haji, bayar 25 juta itu sudah transaksi dengan pemerintah, ijarah akan perjalanan haji kita, sudah atau belum, Pak? Sudah atau belum? 25 juta itu apakah sudah menandakan kita sudah transaksi deal dengan pemerintah, dalam hal ini Dirjen Haji, yaitu pemberangkatan haji kita? Sudah atau belum? Belum. Kenapa? Karena harganya nggak jelas, Pak. Maka dari itu pemerintah dengan masyarakat kaum muslimin belum transaksi akad ijarah jual beli manfaat dari memberangkatkan haji. Otomatis uang 25 juta itu yang kita setorkan baru sebatas titipan, Pak. Uang kita yang kita titipkan sebagai bentuk bahwa kita itu punya duit untuk berangkat, dengan dibuktikan menitipkan uang 25 juta rupiah. Yang janjane pikir-pikir nganggur suwe, Pak, nggih. Selawe yuto, Pak. Betul nonton, Pak. Mendaftar haji berangkatnya 15 tahun lagi, Pak. Setor dana awal 25 juta. Kira-kira nganggur 15 tahun itu yo lumayan apa betul, Pak? Lumayan, Pak, ya. Makanya sebetulnya dicarilah mekanisme yang tepat bagaimana kita tidak mendolimi masyarakat dengan menahan uang mereka. Apalagi ditahan ternyata dinggo, Pak. Ya tidak. Nah, makanya lebih parah. Maka kalau dia mau pakai boleh, bukan dilarang. Asalkan satu syaratnya, sudah mendapatkan izin dari para calon jamaah haji. Pakde, mbokde niki arto haji sing dititipke teng kula agem rumiyin. Sing penting jenengan ngambil kapanpun bisa kita berikan. Paham ya? Maka ini namanya akad wadi'ah yad ad-dhamanah. Tapi kalau nggak ada izin maka tidak boleh. Maka tidak. Sudah diizinin apa belum, Pak? Sudah izin kan? Belum merasa diizini, Pak? Oh, belum. Nah, ini tentang akad tersebut. Jadi kalau dia belum tahu harganya, lebih baik dengan al-wa'ad bisyira, yaitu janji melakukan transaksi. Apa konsekuensinya kalau akad ini belum sebuah akad resmi, tetapi hanya janji untuk melakukan akad jual beli? Maka resikonya apabila pembeli tidak jadi membeli, penjual tidak boleh marah-marah dan memaksa. Wong belum terjadi transaksi, baru keinginan. Bahasa sederhana, Mas, aku butuh lawang kayu jati, Mas. Ukurannya 8-15. Lebih tebal dari biasanya. Kan nggak punya. Saya pesan 5 dempel dengan kualitas yang sama. Oke. Tapi ini barangnya saya belum tahu harganya. Tidak apa-apa. Besok pekan depan datangkan barangnya misalkan, atau gambarnya. Lalu dia cari penjual atau pengrajin pintu tersebut, dapat harganya tahu, baru kemudian ditransaksikan, nggak ada masalah. Tapi kalau harganya belum tahu, kemudian sudah dianggap transaksi, harganya baru ditetapkan ketika
waktu yang akan datang ketika mereka mendapatkan barangnya, maka ini menjadi masalah. Wallahu taala a'lam bishawab. Artinya kalau belum tahu harganya tidak bisa menggunakan akad salam. Maka pakailah janji untuk melakukan transaksi. Masuk minggu ngarep gonen kelawang kayu jati dengan ukuran sekian, kita transaksikan. Ya, berarti transaksinya kapan? Baru nanti kalau barangnya sudah ada. Kalau ternyata harganya berubah, yang tadinya mengatakan kira-kira 600 mas, jati itu 600 berapa? Jati pintu ya 5 juta lah ya, yang ukuran 815 ya, ketebalan kayunya, dempelnya. Kemudian pintunya ketebalannya 4,5 cm misalkan, tidak 3,5 tapi 4,5 cm. Itu katakanlah 5 juta. Ternyata harganya jadi 6 juta Pak. Wah niki ternyata harganya 6 juta. Pembeli nggak boleh protes karena belum transaksi. Baru keinginan untuk melakukan transaksi di waktu yang telah ditetapkan. Wallahu taala a'lam. Ada yang lain? Boten enten? Bapak-bapak, ibu-ibu biasanya arisan ya. Pertanyaan. Kemudian yang kedua, setelah menjual belikan barang yang bukan miliknya. Yang kedua, larangan dalam jual beli adalah menjual barang yang belum diserah terimakan. Itu menurut jumhur ulama, meskipun nanti ini khilaf, berbeda pendapat di kalangan para ulama, tetapi pendapat yang lebih banyak dikuatkan itu adalah tidak diperbolehkan menjual belikan barang yang belum diserah terimakan ya, menjual belikan barang yang belum diserah terimakan. Apa contohnya Ustaz? Ya, contoh, saya membeli apa kira-kira sapi ya, di tempat Bapak A. Saya beli sapi di tempat Pak Joko lah misalnya. Ada namanya Pak Joko sini? Ada. Oh ada. Mohon maaf kalau ada kesamaan nama dan tempat dan kejadian. Tapi ini cuma contoh saja. Saya membeli sapi di tempat Pak Joko. Sudah saya bayar lunas Pak. Tapi sapinya belum diserahkan, masih di tempatnya Pak Joko. Lalu langsung saya jual ke orang lain. Ini nggak boleh Pak. Ini menurut pendapat mayoritas para ulama. Kenapa? Karena dilarang sama Rasulullah. Rasulullah mengatakan idza ishtaraita syai'an fala tabi'hu hatta taqbidah. Jika kalian itu membeli sesuatu, maka jangan langsung kau jual kecuali sesuatu itu sudah diserah terimakan. Ingat, pokok persoalannya ilahnya itu pada barang yang dibeli belum diserah terimakan. Meskipun nanti ini khilaf, ada ulama yang membolehkan, ada saya tahu. Tapi saya lebih condong kepada pendapat yang tidak membolehkan karena ada kekhawatiran jika ini terjadi. Contoh ya. Dan ini kasus nyata, bahkan terjadi di depan, betul-betul saya sangat tahu kasus tersebut, yaitu pada jual beli rumah. Jadi ada orang maklar Pak, itu dan dia sebetulnya sudah mendapatkan tugas untuk mencarikan rumah, tanah plus rumah atau gudang yang luasnya sekitar minimal 1000 meter oleh sebuah lembaga yang bergerak dalam obat-obatan, penjualan obat-obatan. Kemudian ternyata dia tahu ada rumah di Kartosuro yang harganya itu sebetulnya normalnya sekitar hampir 3M, karena yang punya terlilit utang, maka ditawarkan pada saat itu sekitar 2 normalnya hampir 3M, itu dijual cuma 2,1
sampai 2,2 miliar. Karena waktu itu saya sempat diminta untuk dibeli oleh yayasan kami, yaitu Pondok Pesantren Tahfidzul Quran. Tetapi saya sampaikan, lah ini operasionalnya minus, harap tuku bondo oma segitu, mending mang wakaf kemawon kula tompo kan gitu kan ya, tapi ya nggak mau ya. Nah maka ketika itu rumah itu didatangi seorang maklar, Pak. Sebetulnya dia itu maklar, tapi maklar yang berduit, Pak. Nah kemudian didatangi, rumahnya berapa Mas? Pak waktu itu ya karena yang punya ini seorang mantan pejabat, rumahnya berapa? Tapi dia bangkrut. Normalnya sekitar 3M Mas, tapi ini tak jual 2,2 atau 2,1 saya lupa. Karena beberapa bagian rumah sudah dijual, karena terbuat dari pendopo kayu lama, usianya hampir katanya 200 tahun ya, karena ukiran-ukirannya itu ukuran-ukuran betul-betul kuno. Nah akhirnya dia lepas cuma 2,1 atau 2,2 miliar. Nah ketika maklar ini tadi, karena tahu dia perusahaan dia tempat bekerja butuh tempat, maka tempat itu rumah tersebut dibeli. Dia bukan menjualkan tapi membeli. Mas ini rumah tak bayar berapa? 2,1 M. Oke tak bayar, ini tapi tak DP dulu sekian, waktu itu 500 atau berapa, mau yang penting jenengan 2,1 M. Oke deal, selesai bayaran, Pak. Setelah selesai bayaran dan belum balik nama, si pemilik minta waktu. Saya minta waktu ya untuk pindah rumah dan sebagainya. Oh ya enggak apa-apa. Ternyata baru selang beberapa hari si pembeli tadi membawa calon pembeli lain, Pak. Karena untuk dijual. Padahal rumah belum diserah terimakan. Yang punya masih di situ, Pak. Lalu kemudian dilihat, dibukakan pintu, Pak mohon maaf ini mau tak jual lagi. Oh ya enggak apa-apa, monggo terserah, yang penting jenengan balik nama, lunas semuanya. Oh siap. Ketika sudah dilihat dia cocok, saya cocok Pak rumahnya, iya berapa mintanya? Waktu itu kalau nggak salah 2,8 M, Pak. Padahal belinya berapa? 2,1. Itu pun nggak dibayar lunas semuanya. Maka kemudian ketika terjadi transaksi 2,1, selang beberapa hari kemudian dijual 2,8 laku, Pak. Dan yang beli tadi dari pembeli pertama, lihat-lihat lokasinya cocok, dah saya bayar Mas. Iya. Kapan transaksi? Ya kapan nanti bisa dibicarakan. Ternyata yang punya rumah pertama yang sudah dibeli oleh maklar tadi, bukan dia sebagai maklar tapi sudah jadi pedagang rumah, sudah dibayar separuh atau 500 juta saya lupa. Lalu langsung dijual ketika tahu kalau rumahnya laku sekitar hampir 2,8 M, ya, hampir 3 M. Padahal dia belinya cuma 2,1, itu pun baru DP 500 atau berapa. Kira-kira yang jenengan yang punya rumah gimana, Pak? Seneng nopo senep, Pak? Alhamdulillah aku iso ngei rezeki wong iso badhe pinten Pak, 700 yuta mung dalam jangka waktu 2 hari atau sehari, Pak. Ya. Kenapa saya tahu persis? Karena dulu suruh jualkan saya rumahnya, Pak. Ya. Milik salah seorang mantan pejabat di sebuah lembaga. Ustadz tolong ini dijual ke pondok jenengan. Oh saya nggak punya duit. Dia dijual, tolong dijualkan ke teman-teman jenengan. Saya tawarkan, beberapa nggak mau. Akhirnya saya ketemu orang itu saya beritahu, Mas ada rumah murah, kalau perhitungan saya masih sangat murah, cuma dijual sekian, datangi nanti minta wakalah sama dia, jenengan tawarkan ke kenalan jenengan yang orang-orang sugih. Oh iya enggak apa-apa. Akhirnya ditawarkan ke salah satu pegawai dalam sebuah dinas di pemerintah. Kemudian ternyata dia meletik, Pak ya. Terus disampaikan ke saudara saya yang saya suruh tadi menemui pemiliknya langsung untuk bisa menawarkan. Ternyata kemudian disampaikan, Mas rumah ini tidak bayar, yang jelas nanti masalah kekurangan bisa boleh nanti setelah kami dapat duit. Ya tidak masalah, kita temukan dengan pemiliknya langsung.
Maka ditemukan cocok, deal 2,1, dibayar 500 dulu, besoknya datang bawa pembeli Pak ya, dengan harga 2,8 miliar kalau nggak salah, 2,8 atau hampir 3 M. Apa yang terjadi? Pemiliknya kecewa berat, bahkan dia niat membatalkan transaksi kemarin Pak, karena ternyata rumahnya laku 2,8. Kenapa hal ini terjadi? Karena rumahnya belum diserah terimakan, dia masih tinggal di situ, dia tahu harga transaksinya. Yang ini dikhawatirkan menimbulkan konflik ya. Maka ketika itu akhirnya pemiliknya mengatakan, Mas, pokoknya 2,8 regoku, jenengan tak kei 2% plus tak tambahi 100 yuto. Nah, kan begitu. Jadi dapat 2% plus ditambahi 100 yuto. Padahal dia seharusnya dapat berapa? 700 juta. Tapi mau ditambahi 100 yuto. Akhirnya nggak mau Pak. Oh nggak bisa, sudah saya bayar berarti milik saya. Terserahkan, sepakat kita, saya lunasi 2 pekan lagi. Perkara 1 hari kemudian saya dapat pembeli, itu urusan saya. Wah, terjadi percekcokan karena pemilik rumah ini mantan pejabat tinggi dan punya pangkat cukup tinggi. Wah, akhirnya tadi maklar yang beli lebih dahulu tadi nggak berani meneruskan. Akhirnya kemudian mengundurkan diri, sudah tidak apa dibalikin. Tapi kamu jual dari pembeli saya minta 200 juta. Enggak fee, enggak apa-apa, tapi minta 200 juta. Akhirnya betul, waktu itu enggak ding fee plus 200 juta. Akhirnya pemilik rumahnya mau, daripada kehilangan 700 juta Pak, mending kehilangan 200 itu 500 ya, dapat 500. Akhirnya dilepas. Terus si pemiliknya bilang, iki aku masih mikirkan yang lain, jadi oke lah 200, saya nggak mau semuanya, jadi yang 500 milik saya, yang 200 milik jenengan plus fee 2%, karena saya harus memikirkan ustadz saya. Nah, katanya maksudnya adalah saya ya. Padahal saya sudah lepas, saya itu nggak ada urusan lagi, tapi beliau memberikan alasan sama pembelinya tadi, saya harus ngasih urusan, minimal saya itu ngasih beliau sekitar 15 atau 20 juta ya. Terus kata dia, ya sudah tidak apa-apa, karena saya sudah nggak enak sama beliau, karena saya tahu jenengan jual rumah itu kan juga dari beliau. Padahal saya itu sudah lepas, saya nggak minta apapun, wong saya itu nggak ikut menjualkan. Kalau saya cuma nawarkan ke dia, dia langsung menjualkan, nggak boleh, dia belum dapat wakalah sama pemilik. Yang dapat wakalah kan cuma saya Pak. Maka saya suruh dia minta wakalah langsung, biarlah jual, kalau dapat ya untuk jenengan semuanya. Tapi ternyata negosiasi, karena dia melakukan kesalahan, negosiasi kemudian dia minta fee, si pemiliknya mengatakan cuma 200, yang 500 nanti kamu dibagikan kepada saya. Nanti ini saya masuk ngasih Ustaz itu 15 sampai 20 juta. Tapi udah tiga Pak. Tapi bukan berarti saya mengharap, tidak ya. Tetapi jangan dijadikan alasan orang lain untuk mengambil hak ya atau tidak. Ya, padahal saya nggak usah dikasih, tidak apa-apa. Memang saya tidak punya hak Pak untuk minta. Kenapa? Karena saya tidak ikut menjualkan dan saya sudah lepas angkat tangan. Ya, saya sudah nggak bisa menjualkan. Kalau diwakafkan saya tompo dengan senang hati Pak. Tapi kon bayar, aku ranti duit. Ya, kon golek dana, wah abot, saya itu cari dana yo agak pekeuh gimana. Meskipun ya tidak ada masalah. Bahkan orang yang menunjukkan kebaikan dapat pahala seperti orang yang berinfak. Saya cuman, Pak, ini kaitan bangunan masjid, monggo silakan minta berinfak untuk pembangunan masjid, boleh Pak, dan nggak ada masalah. Bahkan kelebihan saya, kalau saya menunjukkan jenengan infak 10 juta, saya ikut mendapatkan pahala yang jenengan kerjakan. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Maka panitia itu pahalanya oke Pak ya. Tenang saja. Cuman yo kayak panitia pengajian ini pahalanya besar Pak. Di beliau datang dapat pahala, misalkan andaikan ya pahalanya itu 1 qiraat, dia dapat 1 qiraat. Ternyata yang diundang oleh beliau, di sini ada pengajian, ternyata yang datang 30 orang. Setiap masing-masing dapat pahala 1 qiraat. Tapi beliau panitia dapat tidak hanya 1 qiraat, berarti 31 qiraat Pak. Enak nonton Pak?
enak. Niku kali sepot jantung Ustaz ra teko-teko Pak. Ya. Kupon ganti. Lah maka jamaah dimuliakan Allah, karena hal ini pernah terjadi. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya butuh goncengan. Kata Rasulullah, coba saya carikan dulu goncengan untuk kamu bisa naik hewan yang dibawa oleh kaum muslimin yang membawa hewan tunggangan. Maka ada seseorang yang lain datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, biar saya tunjukkan kepada siapa dia dapat goncengan. Ya silahkan. Maka ditunjukkan, si fulan itu orangnya bisa ngasih goncengan kamu. Lalu datanglah ke sana, dia dapat goncengan. Para sahabat melihatnya, maka Rasulullah pun mengatakan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'il. Dia cuma nunjukkan, itu loh jenengan saged gonceng bapak itu. Yang goncengkan dapat pahala goncengkan, Pak, tanpa dikurangi siapapun. Tapi yang nunjukkan tadi, itu loh goncengan yang bisa kamu dapatkan dari si fulan, saya dapat pahala sama seperti yang goncengkan, Pak. Maka kalau menunjukkan dosa, yo podo Pak, itu dosanya juga, cuman seberapa besar, wallahu ta'ala alam. Mas, mburi RR ini ku pundi? Lan jenengan ajeng nomor, yo biasa golek anget-anget misalkan ya. Kula duduhke Mas, sing paling apik niku omah nomor 3, pas mburi RRI pas. Sing madhep ngulon, cate putih. Nah, Mang Teko Mbak Dwi misalkan ya. Misal, saya bukan hafal, bukan karena pernah ke sana, bukan. Ini karangan saja. Saya cuma nunjukkan aja. Orang itu datang ke sana, Pak, dan melakukan zina di sana. Maka saya ikut mendapatkan dosanya, Pak, karena saya menunjukkan kepada keburukan. Ini itu aturan main di dalam ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maka ini contoh menjual belikan barang yang barang yang belum diserah terimakan. Maka serah terimakan dulu, baru dia jual, nggak ada masalah. Meskipun belum lunas. Contoh misalnya ya, ini bukan masalah lunas atau tidak lunas, tapi masalah penyerahan. Contoh misalkan, saya datang ke toko jenengan, wah handphone ini saya Mas. Oh ya Ustaz, antum mau Ustaz? Wah ini randu duit. Oh diutang enggak apa-apa Ustaz. Betul, iya. Pilih aja, tafadhol. Silahkan pilih, bayarnya monggo kapan-kapan, sewaktu jenengan punya duit. Ditetapkan aja, ya sudah 2 bulan. Oke, sepakat. Berapa harganya? 6 juta Ustaz. Buat antum khusus. Kalau yang lain 5 juta, jenengan 6 juta. Oh malah. Kalau untuk khusus jenengan 6 juta, yang lain 7 juta. Oke, siap. Kapan saya bayar? 2 bulan lagi ya? Iya. Handphone sudah diserahkan ke saya, Pak. Sudah saya bawa pulang. Baru saya pakai 3 hari, anak saya datang. Ayah, SPP tolong sasi rong bayar. Anak IDI, ayah, kula malah 6 sasi ayah belum bayar. Wah, randu duit. Enake handphone, Pak. Paham? Handphone ini saya beli dengan cara utang. Tapi sudah diserahkan ke saya. Maka bolehkah saya jual? Boleh, tidak ada masalah. Paham? Karena yang jadi persoalan adalah barangnya sudah diserahkan atau tidak. Termasuk barang yang masih jadi jaminan tidak boleh dijual, Pak. Barang yang masih jadi jaminan. Apa contohnya? Misalkan, karena barang yang dijaminkan itu penguasaan barang ada di murtahin. Murtahin itu yang menerima gadai. Sedangkan kepemilikan tetap pada rohin yang menggadaikan. Karena penguasaan barang ada di murtahin yang menerima gadai atau yang ngutangi, maka rohin yang utang atau yang gadai tadi kalau menjual wajib atas izin dan kerelaan dari pihak murtahin yang menerima gadai. Makanya salah satu saja dari beberapa sebab kenapa jual beli motor pedotan saya termasuk yang tidak membolehkan. Dan saya mengambil pendapat ulama yang tidak membolehkan. Salah satu alasannya karena motor itu sedang dijaminkan. Apa yang dijaminkan? BPKB-nya, Pak. Jadi hakikatnya motor itu masih tergadaikan. Tapi ya monggo, ada yang boleh Ustadz, ada Ustadz fulan dari Jawa Timur, dia ceramah diundang di Solo menyampaikan tidak apa-apa, perangilah riba dengan cara pedot kewa itu motori gendo rugi misalkan ya. Maka perbuatan haram tidak harus dilawan dengan perbuatan haram, ya atau tidak? Ya. Itu pendapat yang saya ambil. Tapi perkara
jenengan ngambil pendapat lain ya monggo, itu haknya masing-masing. Saya pernah diundang Pak oleh para pelaku motor pedotan Pak ya. Satu orang datang ke saya, wakilnya dari para pelakunya. Ustadz, saya tuh kok perasaan ragu-ragu Ustadz. Saya termasuk pelaku motor pedotan Ustadz. Ini ada mobil aja harga 24 juta Ustadz, Kia Rio, kalau antum mau Ustadz ya, saya jamin aman. Sebentar, Indra mau tanya atau jual mobil? Tanya Ustadz. Nah sekarang boleh atau tidak Ustadz? Kalau nggak boleh apa alasannya? Kalau boleh apa alasannya? Maka saya jelaskan begini-begini, tidak boleh. Waduh, nggak boleh Ustadz, nggak boleh. Wah ini cocok Ustadz, sudah gini aja Ustadz, saya undang itu para pelaku motor pedotan, sak masjid dikumpul Pak ya, dari berbagai wilayah para pelaku. Kemudian saya sampaikan kepada mereka, tidak boleh, alasannya begini-begini. Ada yang masih nekat ngeyel, pokoknya tidak boleh, alasannya begini. Silahkan jangan terima tidak dilakukan lagi, enggak jangan terima mengambil pendapat Ustadz Fulan yang jangan ambil fatwanya, ya monggo silakan, itu haknya panjenengan. Saya hanya menyampaikan aja, saya bukan qadhi, bukan pemerintah yang bisa memaksa. Saya hanya menyampaikan ini pendapat yang saya ambil dari penjelasan para ulama bahwa hukumnya tidak boleh karena akad yang awal saja sudah fasad. Wallahu ta'ala alam. So, ini panjang ya, nanti bahas masalah motor pedotan. Nah, ada yang beli motor pedotan di sini Pak? Ada mobil Innova cuman swidak yuto Pak. Padahal harga normalnya 250 Pak ya. Cuman hanya 60 juta. Ya begitulah keadaan. Uang itu memang menggiurkan Pak. Betul Pak? Ya. Saya itu pernah bagi warisan yang pemilik harta seorang ibu-ibu ya, yang beliau itu hidupnya sangat sederhana. Ya enggak sederhana Pak, tapi sederhana lah. Bagi saya sangat sederhana. Karena sekaya itu. Karena kekayaannya ketika beliau meninggal itu sekitar hampir 100 miliar. Kenapa Pak? Lumayan ya. Nah, tapi beliau ini saya nggak sebutkan nama ya, jadi bukan hibah, hanya sebuah kasus sebagai menjadi pelajaran. Ketika meninggal, ternyata sebelum meninggal beliau menulis surat wasiat. Sepertiga hartaku itu disodakohkan. Boleh nggak Pak? Boleh, karena maksimal sepertiga. Ketika meninggal, ternyata anaknya 7 anak yang masih hidup dari 8 anak itu sepakat Pak. Apa alasannya? Maneman Ustaz, kok yukeh men pun ngeten mawon Pak Ustaz, niku dibagi waris mawon, perkara mengkih masing-masing pengen nyodakoh ke atas nama ibu, itu urusan masing-masing Ustaz. Yen kalau langsung dipotong 33 miliar, wah saya keberatan Ustaz, niku kathah ya. Padahal bondone sinten Pak? Mboke Pak. Padahal sing pengen wakaf sinten? Mboke Pak. Bapak kurang ajar anak ini Pak ya. Kenapa? Karena maneman Pak. Kan siapa yang rugi? Ya mboke. Kenapa? Karena dia nggak jadi dapat mengalir pahala sejumlah 30 miliar Pak. Makanya kalau punya duit banyak mending wakafnya pas hidup Pak. Jangan bikin wasiat. Kalau anaknya belum anak yang soleh Pak. Ya kalau soleh anaknya samina wa ta'na, bukan haknya lagi, serahkan ke umat, selesai Pak. Tapi kalau anaknya padahal anaknya sugih-sugih Pak ya, sugih-sugih Pak. Gimana nggak sugih? Satu dokter spesialis, satu insinyur terkenal, tapi ya begitulah harta Pak. Harta itu menyilaukan ya, menyilaukan. Nah ini tentang menjual belikan barang yang belum diserah terimakan. Sampai sini ada yang tanya lagi? Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya kaitannya dengan jual beli barang yang bukan miliknya
yang tidak secara khusus mendapatkan izin, akan tetapi pemilik barang sudah mengumumkan secara tidak langsung atau secara langsung bahwa boleh jadi maklar dalam kaitannya ini dropshipper. Oh, diumumkan. Jadi misalnya ada penjual online sudah mengumumkan bahwa welcome reseller maupun dropshipper. Lalu ketika kita memesan barang di toko online tersebut, kita itu bisa memilih ini sebagai dropship atau kita beli sendiri. Ya. Itu kan tidak ada izin secara khusus perwakilan. Foto tinggal kopas dan lain sebagainya, barang bukan punyanya dia, dan dia tidak mendapatkan wakalah secara khusus, hanya secara umum saja welcome reseller maupun. Iya. Demikian Ustaz. Ya, jazakallah. Maka sesungguhnya ketika dia menyampaikan secara tertulis dan jelas bahwa silahkan siapa yang mau menjadi dropship maupun jadi reseller dipersilahkan. Berarti sesungguhnya setiap orang yang mau melakukan transaksi untuk melakukan copy paste dan dijual itu secara umumnya sudah mendapatkan wakalah secara pernyataan, Pak. Maka mudah-mudahan tidak mengapa. Sama seperti saya, Pak, tulung mang tawake handphone kula Pak nggih, mereknya Samsung misalkan, kemudian harganya sekian, tipenya sekian. Monggo kalau nanti ada pembeli lapor ke saya. Saya enggak menyatakan Bapak Joko, Bapak Andi, Bapak ini jenengan tak kasih wakalah, tidak, tapi secara umum saya nyatakan di depan panjenengan. Maka semuanya sudah mendapatkan wakalah, Pak. Mendapatkan izin. Tidak mengapa insyaallah. Ada yang lain? Monggo. Satu lagi Ustaz, kaitannya dengan misalnya jual beli yang pihak pemilik menyerahkan kepada pihak perwakilan atau maklar dengan untungnya seluruhnya sendiri. Iya. Saya punya tanah, saya minta harga 100 juta bersih, tolong dijualkan dengan dolpinten sakarmu, yang penting saya 100 juta bersih, tidak keluar apa-apa. Itu berproses. Ya, terima kasih. Dalam dunia samsarah atau maklar ada dua metode utama yang paling umum digunakan dan dua-duanya dibolehkan asalkan sudah disepakati di awal. Contoh, metode pertama yaitu dengan fee atas transaksi yang dilakukan. Fee ini metodenya juga macam-macam, Pak. Ada fee yang berdasarkan real transaksi, Pak. Ada yang fee yang sudah langsung ditetapkan. Mas, aku di tanah harga 100 juta. Sekitar 100 jutaan. Pokoknya jenengan dapat pembeli tak kasih upah 2 juta. Kan begitu kan? Mau transaksinya 90 juta, 85 atau 110, pokoknya saya dikasih fee 2 juta. Ini yang paling paling jelas, Pak. Secara hukumnya paling jelas. Dan ini boleh, tidak ada masalah. Ini secara umumnya paling jelas. Karena fee-nya jelas. Rong yuto, Pak. Sing penting deal saya dapat 2 juta. Atas tenaga saya mencarikan pembeli. Atau metode yang lain yaitu dengan fee persenan, Pak, dari transaksi. Itu juga dibolehkan. Artinya yang ditetapkan adalah fee-nya. Fee-nya. Oleh siapa? Oleh pemilik. Kowe tak kasih 2% atau 2 juta. Itu metode pertama. Boleh. Metode kedua yaitu disuruh mencari untung sendiri, Pak. Mas, ini handphone seko aku 5 yuto, dolen 7 yuto, 6 yuto, 5,5, 5,2, terserah jenengan. Pokoknya selisih milik jenengan. Barang sudah saya serahkan ke jenengan, misalkan, atau foto spek sudah saya serahkan ke jenengan, maka tidak mengapa, boleh. Yang jadi persoalan itu yang sering terjadi, ada orang menjualkan dengan sistem fee, Pak. Ini kasus nyata, Pak. Saya itu ditelepon seorang pengusaha. Ustadz, ini Abah, kata beliau. Oh ya, ada apa, Pak?
Saya itu punya tanah ya, di daerah mana ya? Pokoknya di satu daerah lah. Tak suruh jualkan orang. Orangnya juga sangat saya percaya, juga paham agama, sering ngaji. Nah, kan tak suruh jualkan 2,5 miliar. Dia tak kasih persen 2 atau 3%, beliau mengatakan. Oke, setelah deal dia mau menjualkan, beberapa pekan kemudian datang ke saya ke rumah. Pak, ini tanah insya Allah ada yang beli, yaitu sebuah dinas milik pemerintah. Nah, yang jelas gini Pak, 2% yang telah jenengan janjikan berarti milik saya. Oh ya, siap. Dan jenengan kan harganya 2,5 miliar. Nah, saya Pak berhasil menjualkan nilainya 4 miliar dan mau. Saya sudah ketemu dengan calon pembelinya, lembaganya, dan sudah disurvei dan sudah sepakat mau tinggal pembayaran. Maka Pak, 1,5 miliar itu milik saya Pak. Terus saya juga minta 2% sing jenengan janjikan. Kuningan maklar rodo murko Pak ya, seraka. Nah, saya tahu kalau tanah saya ternyata bisa laku 4 miliar. Saya kan yo rodok-rodok gimana Ustaz ya? Maneman kok badi maklar 1,5 miliar Pak. Sithik nonton oke Pak. Banyak 1,5 miliar. Wah, terus saya mikir Ustaz piye iki carane. Akhirnya saya penanya, 1,5 miliar tak aku, kata maklar. Ora iso no Pak, wong sing ngundhakke aku. Mosok dadi takmu ra iso. Pokoke itu bagian saya. Dan saya juga tetap dapat hak 2%. Terus makanya saya bingung, saya tanya antum, ini piye hukumi? Maka saya sampaikan bahwa maklar yang menaikkan sendiri harganya tanpa izin dari pemilik barang, maka seluruh kenaikan harga tersebut menjadi milik pemilik, bukan maklar. Paham? Maka sampaikan sama maklarnya, pokoknya 1,5 miliar tak kon nawake 2,5 miliar kok dadi 4 miliar, alhamdulillah, berarti kuwi tak aku kabeh. Sing penting kowe tak kei sesuai dengan janji saya, 2% dari nilai transaksi. 2 kali 4 miliar itu berarti berapa? 2,5 miliar. Berapa? Sekitar 80 juta ya kalau 2%. 80 juta. Pun lumayan jane Pak nggih. Tuku mobil saged Pak. Saged. Ning jemene menungso Pak nggih. Arep-arep entuk 1,5 miliar mau entuk 80 Pak. Kira-kira senep napa mboten Pak? Senep Pak ya. Ternyata pembelinya pemaklarnya enggak mau. Ora iso Pak, pokoknya 1,5 miliar. Akhirnya dibatalkan. Wis rasa sida tak dol kan gitu kan. Akhirnya begitu. Habis itu selang beberapa waktu lama beliau jual sendiri laku 4 miliar Pak ya. Nah, malah maklarnya ra itu opo-opo Pak ya. Malah rugi. Bisa bolehlah dia deal-dealan Pak. Wis tak unggake 1,5%. Masa aku mau ngitung 2% tok 80 juta mbok tambah-tambahi Pak. Dia boleh minta tapi tidak boleh memaksa, karena dia mau pemiliknya itu mau ngasih atau tidak itu hak dia. Syukur tidak minta-minta. Nih yo bah alhamdulillah bayar iso tak naik karo 1,5 miliar. Kira-kira nek tambahi bonus ora bahkan gitu kan. Ya tentunya ya namanya wis dindakke 1,5 miliar yo nganggo mesake barang Pak nggih. Yo kowe 80 juta plus tak tambahi 150 juta. Ngono rabi meneh kono misalkan ya. Nah, maka silakan. Tapi dia tidak boleh memaksa karena bukan hak dia. Demikian. Maka dua-duanya boleh selama dapat izin. Kalau nggak dapat izin, maka kenaikan itu milik pemilik ya. Ada yang mau bertanya? Yang lain, ibu-ibu? Sudah habis waktunya? Sudah habis atau belum waktunya? Masih 10 menit ya. Kalau enggak saya lanjutkan ya.
Ada pertanyaan baik topik maupun di luar topik, tidak apa-apa. Kita baru dua berarti ya, menjual belikan barang yang bukan miliknya dan menjual belikan barang yang belum diserah terimakan. Menjual belikan barang yang belum diserah terimakan ini memang ulama khilaf. Khilaf itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini khusus untuk bahan makanan, karena waktu itu yang dilarang Rasulullah adalah bahan makanan. Sehingga selain bahan makanan, meskipun belum diserah terimakan boleh. Tapi pendapat yang lebih aman dan kehati-hatian itu semua jenis barang apapun. Karena secara hukum atau ilahnya itu adalah dikhawatirkan terjadi perselisihan. Wallahu ta'ala a'lam. Kenapa? Ada? Monggo silakan. Untuk masalah jual beli yang pembayarannya baru DP, belum lunas, barangnya masih di tempatnya pemilik pertama. Kemudian apabila barangnya rusak atau misalkan hewan mati, itu tanggung jawab siapa? Ya, terima kasih. Bagaimana jika sebuah transaksi itu baru dibayar urbun, yaitu DP, Pak. Lalu kemudian barang atau hewan itu mati di tempat penjual, berarti ya, itu tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab penjual. Selama barang itu belum diserah terimakan. Tapi kalau barang itu sudah serah, mas ini mas, peduse mas, jangan pun baik, jangankan DP, lunas pun kalau belum diserah terimakan mati, berarti tanggung jawabnya penjual. Misalkan ya, saya beli sapi, mas saya tuku sapi mas, regoni piro 18 juta, oke, saya bayar, tapi syaratnya tolong diantar ke rumah ya mas ya. Siap, saya antar ke rumah. Kapan? Yuk saya tunggu sekarang. Oh ya siap, nanti saya siapkan dulu. Ternyata ketika diangkut, sapi ini icul ning kol pak, naline ra kenceng, meloncat dari kol, ketabrak. Nah pak, kira-kira sepeda ya ora apa-apa pak nggih. Ketabrak truk pak, akhirnya jantungan mati pak sapinya. Siapa yang tanggung jawab pak? Pembeli atau penjual? Penjual, karena belum diserah terimakan. Mau DP mau sudah lunas, selama barang itu belum diserah terimakan, maka tanggung jawabnya penjual. Beda lagi kalau mas ini sapi nih mas, pun jenengan lunasi atau DP, oke, ini saya serahkan ke jenengan. Wah, kula mboten saged ngopeni, kula titipke Pak nggih. Nggih, diterima titipan. Ketika dia terima titipan berarti wadiah, maka segala bentuk resiko selama bukan kelalaian yang dititipi, itu yang menanggung adalah pembeli. Ya. Itu berkaitan dengan akad wadiah titipan. Iya, saya nitip sapi misalkan ya, atau saya menggadaikan sapi, atau saya nitip sapi. Yang saya titipi itu lalai, atau mungkin yang saya titipi itu betul-betul sudah merawat pak, dirawat dengan baik, dikasih makan, dikasih minum, dipijeti barang, diresik kandang, mati juga pak, karena dia nggak bisa menahan nyawa keluar dari sapinya pak, mati juga. Apa dia harus menanggung? Ya tidak, itu resikonya yang menitipkan. Tapi kalau kesalahannya yang dititipi sapi, katanya sanggup, kemudian ketika dititipi malah ditinggal ke Surabaya 5 hari, sapi ini ora dipakani pak, mati, nah dia tanggung jawab 100%. Jadi tergantung keadaan, apakah dia sudah amanah atas barang titipan itu atau tidak. Wallahu ta'ala. Monggo, ada yang lain? Masih berapa menit? 5 menit. Saya lanjutkan, kayaknya waktunya cukup kalau 5 menit. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Baik topik ini maupun di luar topik, misalnya tanya tentang Ramadan atau zakat, tidak apa-apa. Kalau saya bisa jawab saya jawab, nggak bisa saya jawab ya saya tinggalkan. Itu aja kan gampang banget. Ya. Ada?
Nggak ada? Monggo silakan. Zakat. Nggih. Ya, terima kasih. Apakah zakat boleh disumbangkan untuk pembangunan masjid? Ya. Boleh nggak kira-kira? Kalau tidak, ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala telah menyampaikan dalam tafsir beliau tentang surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Ada 8 golongan. Kata Imam Syafi'i, kalimat ayat ini diawali dengan kata innama, bukan inna, tapi innama. Itu menunjukkan pembatasan. Jadi selain 8 golongan ini maka nggak boleh. Ustadz, tapi ada yang menyampaikan bahwa fisabilillah itu termasuk pembangunan masjid. Betul. Bangun masjid, bangun pondok pesantren, bangun pos kampling, bangun apa namanya Pak? Jalan atau apapun yang selama diniatkan untuk mencari keridhaan Allah, itu fisabilillah. Betul Pak. Tapi itu fisabilillah secara makna bahasa. Tapi yang dimaksud fisabilillah dalam surah At-Taubah ayat 60 itu adalah fisabilillah yang dimaksud adalah para mereka yang berjuang di medan pertempuran, Pak. Ya, paham? Makanya siapa yang berpendapat ini? 4 imam madhab. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahumullahu ta'ala sepakat bahwa zakat itu hanya diberikan 8 golongan dan fisabilillah tidak boleh diartikan secara bahasa umum, Pak. Tidak. Tapi fisabilillah di sini adalah untuk mereka yang berjuang di medan pertempuran atau para mujahid. Dan hujah Imam Syafi'i jelas. Apa kata beliau? Andaikan fisabilillah itu diartikan secara bahasa secara umum, maka apa faedahnya Allah memberikan batasan 8 kelompok? Ya atau tidak Pak? Kalau semua sumbangan yang diniatkan di jalan Allah peruntukannya itu fisabilillah. Betul secara bahasa fisabilillah di jalan Allah. Tapi kalau itu diartikan secara bahasa seperti itu, berarti apa faedahnya diberikan batasan 8 golongan? Kalau ngasih anak yatim juga fisabilillah, bangunkan gedung pertemuan pengajian juga fisabilillah, bangunkan masjid juga fisabilillah, ngasih solusi umat atas permasalahan mereka juga fisabilillah. Lalu buat apa 8 golongan ini diberikan batasan? Kan begitu? Itu logikanya. Enggak, ini berjelas bertentangan kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Yang kedua, alasannya sangat jelas menjelaskan makna itu, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala menggunakan dalam surah At-Taubah ayat 60 itu dengan kata sodakoh, Pak, bukan dengan kata zakat. Betul atau tidak? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum sampai akhir ayat itu 8 golongan. Allah berikan dengan kata innamas shadaqah, tidak innamaz zakat. Kan begitu kan? Kalau sodakoh ini diartikan secara bahasa sodakoh secara umum, bukan zakat yang dimaksud, apa yang terjadi Pak? Senyum pun tidak boleh kecuali hanya 8 golongan kita berikan. Kenapa? Karena ada hadis yang menyebutkan tabassumuka fi wajhi akhika laka sodakoh. Senyumanmu itu kepada saudaramu adalah sodakoh. Lu mas, senyum itu sodakoh. Pada sodakoh dalam surat At-Taubah nggak boleh kecuali kepada 8 golongan. Maka yang kue ra miskin, kue ora fakir, kue dudu amil, kue dudu 8 golongan, aku raiso senyum saat ini mulai kepada panjenengan. Kan begitu apa begitu? Kan enggak. Padahal kata yang digunakan adalah sodakoh.
tapi yang dimaksud Allah sedekah di sini adalah zakat, Pak. Makanya kenapa Allah menggunakan zakat itu disebut dengan menggunakan kata sedekah? Karena Allah ingin menjelaskan bahwa orang-orang yang mengeluarkan zakat itu adalah orang-orang yang shodiqun, jujur imannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian. Ada satu ulama disebutkan oleh para ulama, satu-satunya ulama yang membolehkan, ulama salaf terdahulu ya, bukan kiai ustadz sekarang. Kalau kiai ustadz sekarang banyak yang membolehkan, Pak. Tapi ulama salaf terdahulu, satu-satunya ulama yang membolehkan zakat itu digunakan untuk masjid misalkan, dan mengartikan fisabilillah dengan makna umum, itu hanya Imam Al-Kasani. Ini dijelaskan oleh para ulama. Imam Al-Kasani, seorang ulama besar mazhab Syafi'i. Itu pun dibantah oleh ulama-ulama Syafi'iyah yang lain, Pak. Pendapatnya, hujahnya lemah. Bahkan ulama kontemporer yang paling moderat, dianggap sangat moderat saat ini siapa? Yang sudah meninggal kemarin, Syekh Yusuf Qaradawi. Itu dianggap sangat moderat. Artinya agak mudah dalam memberikan fatwa, ini boleh, ini boleh. Itu saja berfatwa zakat yang digunakan untuk bangun masjid itu baru dibolehkan kalau zakat itu dibangunkan satu masjid yang penduduk setempat tersebut semuanya miskin, Pak. Paham? Semuanya miskin. Jadi seolah-olah beliau ingin menjelaskan aslinya itu harta itu diberikan kepada fakir miskin di kota tersebut, di desa tersebut. Cuman diwujudkan masjid, Pak. Paham? Tapi kalau daerah itu nggak boleh. Ini fatwa beliau, meskipun fatwa ini juga banyak ditentang oleh banyak para ulama karena dianggap sulit implementasinya, Pak. Namanya masjid untuk umum, ya wong sugih ya wong miskin, Pak. Jarang satu kampung miskin kabeh itu ya jarang, Pak. Ya mungkin ada di Afrika atau di mana, mungkin ada. Wallahu ta'ala. Ini ijtihad beliau, ya kita hormati. Tapi yang jelas saya mengambil pendapat ulama 4 imam madhab tidak diperbolehkan karena yang diperuntukkan adalah 8 golongan orang, bukan bangunan, Pak. Tapi ya monggo kerso jenengan punya hak untuk memilih pendapat, Pak. Tapi saya hanya menyampaikan itulah pendapat 4 imam madhab ya. Ada yang lain? Monggo silakan. Kaitannya dengan zakat yang diserahkan untuk pembangunan masjid. Misalnya akad yang dipakai yaitu adalah memberikan zakat, dalam hal ini zakat malam, Iya. kepada orang yang memiliki hutang, yang hutangnya itu adalah untuk kepentingan orang banyak. Misalnya panitia pembangunan masjid, Iya. punya hutang, Iya. gara-gara bangun masjid. Lalu sebagai panitia ini kan orang yang dalam kapasitasnya sebagai panitia pembangunan punya hutangnya untuk membangun masjid. Iya. Nah, ketika ada orang punya zakat mal, zakatnya diserahkan kepada panitia pembangunan sebagai orang yang punya hutang untuk kepentingan yang orang banyak dan kepentingannya untuk kebenaran. Iya. Itu jadi sah atau tidak? Karena Iya. kayaknya bukan untuk masjidnya, tapi untuk panitia masjid yang punya hutang untuk bangun masjid. Ya. Pertama harus dipastikan bahwa panitia ini betul-betul menanggung hutang. Karena memang itulah pendapat Imam Ahmad dalam konteks begini. Orang yang menanggung hutang itu tidak boleh lembaga. Masjid nanggung hutang, memangnya masjid bisa bayar sendiri, Pak? Kan nggak mungkin, betul atau tidak? Makanya kalau seorang presiden utang, Pak, misalkan loh Pak, itu ya harus nanggung, Pak. Nggak bisa kemudian negara yang menanggung, nggak bisa. Artinya dia wajib berusaha bagaimana caranya dari kekayaan negara itu untuk bayar utang, itu yang maksud. Bukan terus utang baru kira gagasan, nggak boleh. Karena sebuah masjid, lembaga, sekolah itu nggak bisa nanggung utang. Yang nanggung utang itu adalah manusianya. Ya, maka dia harus bertanggung jawab. Ini biasanya kalau gini yo dora gelem dari panitia Pak. Itu nomor Pak. Nah, pertama
Kalau dia betul-betul menanggung, apalagi ini urusan umat orang banyak, memang disebutkan pendapat ulama bahwa salah satu boleh menggunakan dana zakat itu apabila seseorang itu berhutang untuk mendamaikan kaum muslimin. Salah satunya adalah urusan kaum muslimin. Nah, bagaimana dengan menanggung urusan kaum muslimin? Ya. Ini memang ranah gharib, utang untuk kemaslahatan kaum muslimin, memang ada porsi di sana. Apakah ini bisa dilakukan seperti itu? Ya, kalau sudah sekilas sepertinya bisa, tapi wallahu ta'ala alam. Saya tidak berani mengatakan bisa, juga tidak berani mengatakan tidak bisa. Ya, saya tidak berani menjawab dalam masalah itu. Ya, mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz yang lebih ahli dalam masalah tersebut. Tapi terus terang saya tidak berani menyatakan boleh, tapi juga saya tidak berani menyatakan tidak boleh, karena hujahnya juga cukup kuat. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya. Saya akui saya nggak bisa jawab pertanyaan ini, Pak. Ini pertanyaan yang butuh betul-betul ilmu yang luas, ya. Cukup ya, cukup ya. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian